Performance management atau istilah dalam bahasa kita adalah manajemen kinerja. Apa sih sebenarnya performance management? Apakah hanya sekedar memberikan evaluasi kinerja? Nah, supaya lebih mudah kita untuk memahaminya, saya akan menggambarkan sebuah skenario. Ada seorang manajer penjualan di sebuah perusahaan farmasi besar. Anggap saja namanya Sally. Dia kewalahan dengan tugas akhir tahun termasuk meninjau anggaran yang kemungkinan akan dialokasikan untuk tahun berikutnya. Kemudian Sally juga menanggapi panggilan telepon pelanggan dan juga mengawasi sekelompok 10 tenaga penjualan. Dan bagi Sally ini adalah waktu yang sangat sibuk, mungkin waktu yang paling sibuk sepanjang tahun. Lalu Sally menerima telepon dari Departemen Sumber Daya Manusia atau HRD. Halo Mbak Sally, kami dari tim SDM belum menerima ulasan kinerja untuk 10 karyawannya Mbak Sally. Sebentar lagi tahun anggaran kita akan berakhir, jadi kami butuh penilaian kinerja sesegera mungkin ya. Lalu Sally berpikir dalam hatinya, ulasan kinerja itu penting banget ya, sungguh membuang waktuku, lagi banyak banget kerjaanku ini loh. Nah, dari sudut pandang Sally, mengisi formulir penilaian yang diinstruksikan oleh pihak SDM tidaklah terlalu penting. Dia jarang dan bahkan tidak melihat bawahannya secara langsung karena mereka sering berada di lapangan mengunjungi pelanggan. Semua yang dia ketahui tentang kinerja 10 karyawannya didasarkan pada angka penjualan. Karena Sally memiliki waktu kurang dari 3 hari untuk menyerahkan formulirnya, lalu apa yang akan dilakukan? Akhirnya Sally memutuskan untuk menyenangkan karyawannya dan memberi semua orang penilaian dengan angka maksimum. Dengan cara ini, Sally percaya bahwa karyawan akan senang dengan penilaian yang diberikan dan tidak perlu berurusan lagi dengan keluhan, protes, ataupun pertemuan lanjutan. Dan Sally pun mengisi formulir dalam waktu kurang dari 20 menit untuk 10 karyawan tersebut dan kembali ke pekerjaan yang sebenarnya. Ada sesuatu yang sangat salah dengan skenario tadi. Yang sayangnya hal ini juga sering terjadi di banyak organisasi. Meskipun Departemen SDM Sally menyebut ini adalah proses manajemen kinerja atau performance management, sebenarnya itu bukan. Jadi, menurut Herman Aguinis dalam bukunya Performance Management adalah proses berkelanjutan untuk mengidentifikasi, mengukur, dan mengembangkan kinerja individu dan tim, serta menyelaraskan kinerja tersebut dengan tujuan strategis organisasi. Intinya, ada 2 kata kunci dalam performance management. Pertama, proses berkelanjutan. Artinya, ini melibatkan proses penetapan tujuan dan sasaran yang tidak pernah berakhir. Lalu, mengamati kinerja, memberi, dan menerima pembinaan, serta adanya umpan balik atau feedback yang berkelanjutan. Yang kedua, selaras dengan tujuan strategis. Manajemen kinerja mengharuskan manajer memastikan bahwa aktivitas atau output karyawan sesuai dengan tujuan organisasi dan akhirnya efektif dalam manajemen kinerja akan membantu organisasi mendapatkan keunggulan kompetitif. Perhatikan bahwa banyak organisasi memiliki apa yang disebut dengan sistem manajemen kinerja. Namun, pada implementasinya mereka tidak membedakan antara manajemen kinerja dan penilaian kinerja. Sistem yang melibatkan evaluasi karyawan setahun sekali tanpa upaya berkelanjutan untuk memberikan umpan balik dan pembinaan agar kinerja dapat ditingkatkan, itu bukanlah sistem manajemen kinerja yang sebenarnya. Sebaliknya, itu hanya sistem penilaian kinerja atau performance appraisal. Penilaian kinerja adalah deskripsi sistematis kekuatan dan kelemahan karyawan. Dengan demikian, penilaian kinerja merupakan komponen penting dari manajemen kinerja, tetapi hanya merupakan bagian dari keseluruhan yang lebih besar karena manajemen kinerja lebih dari sekedar pengukuran kinerja. Nah, untuk mengetahui proses-proses dari manajemen kinerja akan kita bahas pada episode lainnya.
Dan berikutnya kita akan membahas tentang apa sih dampak dan manfaat jika organisasi menerapkan manajemen kinerja yang efektif. Pada skenario di episode 1, kisah Sally yang ternyata menganggap memberi penilaian kinerja secara sungguh-sungguh itu tidak terlalu penting. Tidak hanya terjadi pada Sally, banyak HRD dari berbagai perusahaan hanya melakukan penilaian karena tuntutan akhir tahun. Padahal, jika performance management dilakukan secara benar, maka perusahaan akan mendapatkan berbagai keuntungan. Nah, ini ada 10 keuntungan jika organisasi menerapkan performance management secara efektif. Pertama, motivasi kerja dan produktivitas karyawan meningkat. Dengan menerima feedback tentang kinerja seseorang, itu akan meningkatkan motivasi untuk kinerja karyawan di masa depan. Nah, bagi orang-orang yang sudah memiliki kinerja baik, pengakuan dan pengetahuan tentang hasil kerjanya akan menjadi bahan bakar bagi mereka untuk lebih semangat berkontribusi untuk perusahaan. Kedua, harga diri atau self-esteem karyawan meningkat. Terkadang seseorang merasa rendah diri karena merasa dirinya tidak berguna atau merasa tidak dihargai. Maka dengan menjalani proses manajemen kinerja, yaitu memberikan feedback tentang kinerja seseorang, hal ini akan memenuhi kebutuhan dasar manusia untuk diakui dan dihargai di tempat kerja. Bukankah tugas HRD dan para manajer adalah memanusiakan manusia? Jadi jangan cuma profit dan target yang dikejar, tapi kita juga perlu menghargai manusia yang ada di dalam organisasi kita. 3. Manajer atau atasan mendapatkan wawasan tentang bawahan. Atasan langsung atau para manajer yang bertanggung jawab atas penilaian memperoleh wawasan baru tentang orang yang dinilai. Menurut www.managementstandard.org, mengembangkan hubungan yang produktif dengan rekan kerja adalah kompetensi utama yang harus dimiliki bagi para manajer. Memperoleh wawasan baru tentang kinerja dan kepribadian seseorang akan membantu atasan membangun hubungan yang lebih baik serta mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kontribusi setiap individu untuk organisasi. Job desk dan indikator pekerjaan jadi lebih jelas. Dengan kata lain, karyawan memperoleh pemahaman yang lebih baik tentang perilaku dan hasil yang diperlukan dari posisi spesifik. Karyawan juga mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang apa yang diperlukan untuk menjadi pekerja yang sukses, dan dengan cara melihat kriteria spesifik, maka akan dapat menentukan apa yang harus dilakukan agar menjadi sukses dalam bidang pekerjaannya. Selanjutnya, manajemen kinerja dapat meningkatkan wawasan dan pengembangan diri. Karyawan jadi cenderung mengembangkan pemahaman yang lebih baik tentang diri mereka sendiri. Karyawan juga akan mendapatkan pemahaman yang lebih baik tentang kekuatan dan kelemahan mereka, sehingga hal ini nantinya akan membantu mereka memperbaiki diri dan mempersiapkan jalur karir masa depan yang lebih baik. Selanjutnya, tindakan administratif lebih adil dan tepat. Sistem manajemen kinerja memberikan informasi yang valid tentang kinerja yang dapat digunakan untuk tindakan administratif seperti peningkatan prestasi, promosi, dan transfer, serta pemutusan hubungan kerja. Selain itu, sistem manajemen kinerja juga membantu memastikan bahwa reward and punishment didistribusikan secara adil dan kredibel. Perubahan organisasi atau organizational change akan difasilitasi. Sistem manajemen kinerja dapat menjadi alat yang berguna untuk mendorong perubahan organisasi. Misalnya, ada sebuah perusahaan memutuskan untuk mengubah budayanya untuk memberikan prioritas utama pada kualitas produk dan layanan pelanggan.
Setelah arah organisasi baru itu ditetapkan, manajemen kinerja digunakan untuk menyelaraskan budaya organisasi dengan tujuan dan sasaran organisasi yang memungkinkan perubahan. Karyawan diberikan pelatihan dan keterampilan yang diperlukan dan diberikan penghargaan untuk meningkatkan kinerja sehingga mereka memiliki pengetahuan dan motivasi untuk meningkatkan kualitas produk dan layanan pelanggan. Loyalitas pekerja meningkat. Ketika karyawan puas dengan sistem manajemen kinerja organisasi mereka, mereka lebih mungkin termotivasi untuk berkinerja baik, berkomitmen pada organisasi, dan tidak mencoba untuk meninggalkan organisasi. Kepuasan dengan sistem manajemen kinerja akan membuat karyawan cenderung merasa bahwa organisasi ini memiliki banyak makna pribadi bagiku. Nah, sehingga karyawan tersebut gak akan iseng-iseng mencari tempat kerja baru atau punya niat pindah ke perusahaan lain. Kalau karyawan pindah kan capek harus rekrut orang baru lagi, training lagi, ngajarin lagi, dan akhirnya malah costly. Dan akhirnya justru perusahaan yang akan mengalami kerugian. Selanjutnya, mendorong dan meningkatkan voice behavior pekerja. Sistem manajemen kinerja yang diterapkan dengan baik memungkinkan karyawan untuk aktif bersuara atau berpendapat yang dapat mengarah pada proses organisasi yang lebih baik. Misalnya nih, ada karyawan yang sebenarnya potensial, tapi dia jarang berpendapat atau bersuara. Nah, jika sistem pengelolaan kinerja yang sudah benar, maka hal ini akan membuat karyawan yang tadinya cenderung diem-diem aja malah jadi memberikan saran-saran yang membangun dan inovatif. Dan yang terakhir, keterlibatan atau engagement karyawan meningkat. Kalau manajemen kinerja karyawan udah benar nih di sebuah perusahaan, pastinya karyawan tersebut akan lebih terlibat, ya, akan merasa lebih diperlukan, kemudian mereka akhirnya berkomitmen, bersemangat, dan akhirnya dapat diberdayakan. Selain itu, sikap dan perasaan yang merasa lebih dilibatkan tadi akan menghasilkan perilaku yang positif dan inovatif bagi organisasi. Nah, keterlibatan karyawan ini merupakan salah satu prediktor penting dalam kinerja dan juga merupakan prediktor dalam keberhasilan organisasi. Episode selanjutnya kita akan membahas tentang step-step ataupun proses dari manajemen kinerja.